dan keamanan masyarakat. Bahkan dalam sejarah Indonesia, pernah terjadi kerusuhan-kerusuhan atau huru-hara ketika sekelompok orang berkumpul bersama melakukan tindak kekerasan terkait perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Penyebab kerusuhan beragam, mulai buruknya kondisi ekonomi, penindasan pemerintah terhadap rakyat, hingga konflik agama dan etnis suku. Dan berikut adalah 7 kerusuhan yang pernah mengguncang negara Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Sampit. Kerusuhan berdarah yang pernah mengguncang Indonesia ini terjadi 3 tahun setelah kerusuhan Mei 1998. Sebuah kerusuhan baru hadir di Kalimantan Tengah, terutama kota Sampit. Kerusuhan antara 2 kubu etnis berakhir dengan mengerikan. Setidaknya ratusan warga meninggal. Penyebab kerusuhan ini adalah adanya ketidakpahaman dan kesalahpahaman antara 2 etnis suku yang berbeda. Kerusuhan yang kedua adalah kerusuhan Sambas. Selain di Sampit, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pun sempat terjadi kerusuhan berdarah. Bahkan di sini korban yang jatuh pun memasuki angka ribuan. Hampir sama dengan kerusuhan di Sampit, kerusuhan Sambas yang terjadi pada tahun 1999 ini disebabkan oleh pergesekan antara suku pendatang dengan suku pribumi, yaitu antara suku Dayak dengan suku Madura. Kerusuhan yang ketiga adalah kerusuhan Poso. Kerusuhan Poso adalah rangkaian kerusuhan yang terjadi selama 3 gelombang. Kerusuhan pertama terjadi pada tahun 1998 hingga berlanjut di tahun 2000 sebanyak 2 kali. Kerusuhan ini membuat stabilitas di Poso dan kota sekitarnya menjadi anjlok. Jika 2 kerusuhan sebelumnya dipicu isu etnis, kerusuhan yang terjadi di Poso dipicu oleh masalah agama. Dua agama besar di Poso, Islam dan Kristen, saling adu kekuatan dan merasa paling benar. Yang keempat adalah kerusuhan Tanjung Priok. Kerusuhan yang pernah mengguncang Indonesia ini terjadi di kawasan Tanjung Priok pada tahun 1984. Kerusuhan yang diyakini sengaja dipicu ini menimbulkan dampak cukup mengerikan. Bangunan di kawasan Tanjung Priok banyak dirusak dan akhirnya terbakar. Dalam kejadian ini, setidaknya ada 20 orang warga yang tewas dan 9 lainnya terbakar oleh api. Yang kelima adalah kerusuhan Ambon. Yang kelima adalah kerusuhan Ambon. Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan korban meninggal dunia. Orang-orang
orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya. Awas, kena batu. Mundur. Yang keenam adalah kerusuhan Ahmadiyah Lombok. Kasus konflik kekerasan Ahmadiyah Lombok atau Transito Mataram antara kurun waktu 1998 sampai 2006. Dalam kasus itu ditemukan 9 korban meninggal, 8 luka-luka, 9 gangguan jiwa, 379 terusir, 9 dipaksa cerai, 3 keguguran, 61 putus sekolah, 45 dipersulit membuat kartu tanda penduduk, dan 322 dipaksa keluar dari Ahmadiyah. Kemudian konflik lainnya berlangsung hingga 7 kali. Penyerangan yang masih masif dengan 8 tahun warga jadi pengungsian. Cakupan konflik ini mencapai 4 wilayah provinsi, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Kasus itu mengakibatkan 11 tempat ibadah dan 114 rumah rusak dengan 64,14 hektar tanah terlantar, 25 tempat usaha rusak, dan ratusan harta benda rusak dan dijarah. Yang terakhir adalah kerusuhan Lampung Selatan. Kasus konflik kekerasan di Lampung Selatan mengakibatkan 14 korban meninggal dunia, belasan mengalami luka parah, dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2012. Cakupan luas konflik ini meliputi 2 kecamatan, yakni Kalianda dan Waipanji. Total kerugian akibat konflik itu mencapai 24,8 miliar, 532 rumah rusak dan dibakar.